Nah, Uncle, Mami, ada satu buku yang super sekali. Saya akan membacakannya dan kita akan sama-sama menggali dari buku ini ya, yang berjudul Becoming the Greatest You. 30 kisah inspiratif untuk menjadi diri yang terbaik. Setiap orang, tanpa kecuali, membawa benih-benih kebaikan dan kesempurnaan. Tugas setiap orang dalam kehidupan ini untuk menyediakan kondisi yang sesuai sehingga benih-benih tersebut bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Becoming the greatest you, menjadi diri yang terbaik, sesungguhnya diukur dan dibandingkan terhadap diri sendiri yang sebelumnya. Apakah diri kita dari waktu ke waktu sudah menjadi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani? Peningkatan kualitas diri yang dimaksud tidaklah harus secara signifikan. Peningkatan kecil atas kualitas diri kita dari yang sebelumnya sudah merupakan suatu keberhasilan. Buku Becoming the Greatest You hadir sebagai bacaan yang berisi berbagai kisah dan kebijaksanaan yang mampu memotivasi kita untuk mengeluarkan benih-benih kebaikan dan kesempurnaan yang masih terpendam di dalam diri, sehingga bisa menjadi diri kita yang terbaik atau maksimal. Let's become the greatest us. Mari menjadi diri kita yang terbaik. Buku ini ditulis oleh Tony Yoyo dengan profilnya memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman kerja di berbagai perusahaan besar. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Pangan, S2 Manajemen Keuangan, S2 Teknik Industri, dan S3 Manajemen Strategik dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Semuanya dengan predikat cum laude dan hampir selalu menjadi lulusan terbaik. Gelar sertifikasi profesi yang disandangnya adalah ELT, Essential License Trainer, CPM, Certified Professional Motivator, CPS, Certified Public Speaker, CG, Certified Graphologist atau Handwriting Analysis, dan CHT, Certified Hypnotherapist. Berbagai aktivitas dijalaninya termasuk pekerja profesional, konsultan manajemen dan bisnis, pembicara seminar, trainer, pengajar, narasumber radio dan televisi, penulis, grafologis, dan hipnoterapis. Buku ini diterbit oleh PT Taman Dandelion Indah. Judulnya yang pada chapter pertama yaitu Jejak Kehidupan. Salah satu metode pembelajaran terbaik adalah melalui kisah dan perumpamaan. Tersedia begitu banyak kisah dan perumpamaan yang bila disampaikan dengan baik dan mampu ditarik pelajarannya, akan membuat orang lebih mudah mengingat dan terdorong untuk mempraktekannya. Salah satu kisah dan perumpamaan yang mengandung pelajaran berharga di dalamnya yaitu berjudul Tukang Menyalakan Lentera. Kisah ini berasal dari Skotlandia dan sudah dikisahkan secara turun-temurun sejak lama. Kisah dan perumpamaan ini begitu sederhana, namun sangat berkesan sehingga mampu menyebar luas. Di zaman dahulu, ada seorang tua yang menjadi tukang menyalakan lentera. Tugasnya adalah menyalakan lentera di rumah-rumah penduduk desa sebelum hari berganti menjadi malam. Saat itu, listrik belum tersedia di daerah tersebut. Tugas menyalakan lentera ini sudah dilakoninya dari sejak muda. Hampir tidak pernah absen, dia melakukan tugasnya setiap hari dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Meskipun yang dilakukannya sangat sederhana, namun manfaatnya sangat besar bagi penduduk desa. Orang-orang menamakannya si tukang menyalakan lentera. Setiap sore menjelang matahari terbenam, si tukang menyalakan lentera akan berkeliling membawa tangga dan lenteranya. Dia akan mampir di setiap rumah. Urut-urutan pekerjaannya di setiap rumah adalah menyandarkan tangganya di tiang lentera rumah tersebut, kemudian naik, menyalakan lenteranya, dan turun lagi. Dia harus mengatur waktu sedemikian rupa karena jumlah rumah yang lenteranya harus dinyalakan tidaklah sedikit. Jarak antar setiap rumah juga harus diperhitungkan dengan cermat. Dia harus berupaya keras supaya semua lentera rumah sudah dinyalakan sebelum hari terlanjur menjadi gelap. Orang-orang mengenalinya dia dari lentera yang dibawanya. Orang-orang tahu akan ke arah mana dia pergi dari nyala lentera yang dibawanya pula.
Si tukang menyalakan lentera juga meninggalkan jejak pada setiap rumah dari lentera rumah yang sudah dinyalakannya. Ada orang yang masuk dalam kehidupan kita dan segera pergi. Mereka hanya sedikit meninggalkan jejak dalam diri kita. Bahkan mungkin tidak ada jejak membekas yang ditinggalkannya dalam diri kita. Ada orang yang tinggal untuk sementara waktu dalam kehidupan kita. Mereka bisa meninggalkan sedikit atau banyak jejak dalam hati dan pikiran kita, tergantung bagaimana interaksi yang telah terjadi dengan kita. Ada pula orang yang tinggal untuk waktu yang lebih lama dalam kehidupan kita. Mereka meninggalkan jejak yang lebih banyak dan permanen dalam hati dan pikiran kita. Jejak yang ditinggalkan oleh orang lain di dalam diri kita bisa baik atau positif. Namun, bisa pula jejak tersebut tidak baik atau negatif. Jejak yang membekas di diri kita kemudian ikut berperan dalam menentukan kehidupan kita. Seperti si tukang menyalakan lentera, kita juga meninggalkan jejak kemanapun kita pergi sepanjang kehidupan. Kita meninggalkan jejak di diri setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Bahkan, kita meninggalkan jejak di orang-orang lain yang walaupun tidak berinteraksi langsung dengan kita, namun terkena dampak dari apa yang kita lakukan. Jejak yang kita buat di diri orang lain juga ada yang baik atau positif. Tetapi, ada pula yang tidak baik atau negatif. Tidak mungkin kita hanya mengoleksi jejak yang baik atau positif saja. Pasti ada jejak kehidupan kita yang tidak baik atau negatif, karena kita hanyalah manusia biasa yang belum sempurna. Selagi masih hidup, perhatikan dan jagalah agar jejak yang kita tinggalkan kepada orang lain dari pikiran, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan sebanyak mungkin adalah yang baik dan positif. Ingatlah bahwa setiap orang membawa benih-benih kebaikan dan kesempurnaan dalam dirinya sewaktu dilahirkan. Menjadi diri yang terbaik juga berarti mengeluarkan kebaikan dan kesempurnaan yang ada di dalam diri kita menjadi perbuatan-perbuatan nyata. Kebaikan dan kesempurnaan diri tersebut dikeluarkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan badan jasmani sehingga menimbulkan jejak yang baik atau positif pada semua orang yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan sepanjang kehidupan. Nah, bagaimana menurut Uncle tanggapannya dari buku Tony Yoyo Becoming the Greatest You di chapter pertama yang berjudul Jejak Kehidupan yang mengkisahkan tukang menyalakan lentera? Wah, buku ini bagus banget ya. Jadi membuat kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebelum mendengar ya dan membaca buku ini, itu nggak ada inspirasi. Oh, ternyata setelah mendengar ini, iya ya, ada satu jejak kehidupan. Jadi dari tadi menyimak, kemudian merenung, kemudian mulai berpikir, iya, tanpa kita sadari ternyata kita banyak menerima jejak dan kita juga banyak memberikan jejak. Nah, jejak kehidupan itu diumpamakan dengan menyalakan lampu ya, pelita ya, seperti itu, lentera. Nah, ternyata kita sebenarnya juga bisa punya potensi untuk lebih baik lagi. Kalau kita belum peka terhadap sekitarnya, kita melihat ada yang kesulitan, kesusahan, ya kita ya bisa bantu, ya kita bantu. Dengan membantu itu berarti kita sudah menerangi kehidupan mereka. Nah, bukan hanya satu, banyak yang di sekitar kita. Itu yang langsung berdampak langsung. Yang berdampak tidak langsung adalah mungkin keluarga jauhnya yang belum mampu langsung membantu. Kita yang udah di sekitarnya bisa langsung bantu memberikan penerangan, otomatis saudara jauhnya juga akan gembira. Nah, itu efek yang tidak langsung.
Ini sangat luar biasa ya. Nah, ada kalanya kita juga tanpa sadar bisa melakukan jejak negatif. Kalau di buku ini mengingatkan kita, bukan hanya jejak positif, ada jejak negatif juga loh. Iya. Nah, jejak negatifnya bukannya kita membantu ya, kita malah senang dengan penderitaan orang lain atau tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Pelitanya kita matikan. Iya, kita padam. Kita tiup. Supaya dia gelap gitu. Nah, itu satu jejak yang kurang bagus. Mengenai jejak kehidupan ini, saya baru sadar kalau sebagai orang tua itu adalah satu posisi yang untuk memberikan jejak kepada anak-anaknya. Jadi maka kita sering mendengar ya berita-berita, informasi bahwasanya nasihat orang tuanya, sikap orang tuanya, sifat orang tuanya itu sangat membekas di hati anaknya. Artinya ya sebagai orang tua seyogyanya itu harus memberikan jejak yang positif buat anaknya. Kalau tidak mampu, belum mampu memberikan jejak positif, ya jangan jadi orang tua dulu. Kasihan. Ya, kalau jejak yang negatif itu sulit dihapus. Ya, udah menjejak ya. Seperti itu. Kemudian selain orang tua juga guru ya. Guru juga sebagai orang tua kita yang kedua biasanya. Guru juga mempunyai peranan yang sangat besar untuk memberikan jejak bagi murid-muridnya. Jadi kalau belum bisa memberikan jejak yang positif, ya jangan memberikan jejak yang negatif. Tapi kalau tidak mampu, ya jangan jadi guru. Kasihan ya murid-muridnya. Saya yakin guru-guru itu profesinya sangat mulia. Nah, selain memberikan ilmu, itu harus memberikan satu jejak positif bagi murid-muridnya. Nah, dengan demikian maka banyak kisah-kisah haru yang kita dengar, banyak orang yang sangat merindukan gurunya, sangat ingat gurunya, mendengar gurunya sakit langsung bisa datang jenguk, ya, bisa begitu khawatir. Nah, artinya bagi yang berprofesi sebagai guru, inilah kesempatan yang jarang dimiliki oleh profesi yang lain. Begitu juga sebagai pimpinan organisasi, pimpinan perusahaan yang memberikan satu keputusan. Nah, keputusan itu adalah satu jejak ya. Jadi kalau kita sebagai pimpinan suatu organisasi harusnya kita memberikan contoh, memberikan satu jejak yang positif untuk menyalakan pelita-pelita, ya, menyalakan lentera-lentera kehidupan bagi anggota-anggotanya. Nah, ini tentu sangat menginspirasi bahwasanya hidup bukan hanya sekedar hidup, ternyata ada jejak-jejaknya begitu. Itu dari saya, Bro. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan menurut Mami mengenai buku ini berjudul Jejak Kehidupan? Iya, saya dengar dari Bro Elbes tentang buku ini dan dari Uncle tadi tentang pemaparannya, berarti saya mendengar komplit ya. Nah, ternyata hidup ini ada rekam jejaknya. Ya, nah rekam jejak itu dimulai dari awal sampai kita berakhir loh. Hidup kita itu rekam jejak itu terus bisa dimonitor ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi kalau menurut saya memang karena jejak ini akan kita lakukan begitu lama waktunya, akan dimulai pada jejak pertama kita. Bagaikan langkah pertama kita itu yang merupakan rekam jejak pertama. Jadi ketika kita melangkah memulai kehidupan ini ya, setelah kita mengerti tentang kehidupan itu, melangkahlah di tempat yang indah. Jadi rekam jejak itu menyadarkan kita bahwa kita harus selalu melakukan hal yang terbaik
ya. Nah terus kita mendengar kisah inspiratif yang tadi, bahwa seorang yang menyalakan lentera dari muda bisa sampai tua itu ya, itu sangat mengharukan sekali dan memberikan inspirasi buat kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa tangan kita yang sudah dikaruniai demikian indahnya ya, bisa dipakai untuk menerangi orang banyak, alangkah indahnya. Jadi tangan kita ini sangat bermanfaat, sebisanya dipakai untuk hal-hal yang baik yang bisa menerangi banyak orang. Berarti sangat berarti untuk hidup kita. Seperti itu Bro Elbes. Baik.